lagi dengan VTSnet. Kali ini kita akan belajar tentang splitter, passive splitter ya. Passive splitter langsung di OLT. OLT yang saya gunakan itu OLT iPhone yang kemarin sudah saya unboxing. Ini dia bentuknya. Mungkin teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Dan SFP yang saya gunakan PX20 plus ya, yang seharusnya ini 7 dB, redamannya seharusnya 7 dB ya, tapi di kemarin saya cek di video sebelumnya keterangannya terdapat 3 dB. Karena saya masih penasaran, saya ingin coba tes apakah memang 3 dB ya atau 7 dB aslinya. Kurang paham gimana ya? Saya tidak tahu pastinya. Ini adalah SFP bawaan dari iPhone, dari pembelian OLT Hyosho ini ya, Hyosho. Jadi sekali lagi, jadi yang saya dapat 2 buah SFP PX20 plus ya. Nanti mungkin link pembeliannya saya simpan di deskripsi. Oke, kita coba ukur. Waktu saya beli memang keterangannya itu saya mendapatkan SFP ini, tapi di deskripsi toko itu mengatakan 3 dB saja. Jadi saya bingung juga, padahal ketentuan yang biasa ketentuan dari biasa yang digunakan untuk SFP 2 PX2 plus itu 7 dB ya. Teman-teman bisa cek di Marketplace, di toko online keterangannya seperti itu. Nah, kita akan ukur menggunakan OPM berapa output yang dihasilkan ya. Jadi pengukurannya kita gunakan lambda 1490 karena transceiver dari SFP ini adalah lambdanya 1490. Jadi kita gunakan ini. Kita tidak gunakan 1310 karena itu adalah receiver. Jadi signalnya itu dari ONU, dan 1550 itu tidak digunakan di OLT. Nah, teman-teman bisa lihat redaman yang saya dapat ini adalah 03,11 dB ya, jadi bukan 07 ya. Jadi keterangan di deskripsi sesuai, tapi seharusnya kalau untuk PX20 plus itu 7 dB ya. Saya tidak menyalahkan penjualnya, mungkin memang seperti itu yang didapatkan untuk pembelian sepaket ya. Kalau kita merasa dicurangi juga tidak, harganya juga memang seperti itu. Untuk SFP ini ya, itu 200 ribuan untuk pembelian terpisah, 200 ribuan per biji SFP. Kalau untuk yang 7 dB itu 500 ribuan. Jadi saya enggak permasalahkan itu. Kita akan lanjut untuk mengukur redaman dari
splitter pasif splitter ya. Nah, jadi 13,11 dB yang kita dapatkan dari SFP 03,11 dB. Kita coba splitter 1:2, berapakah hasilnya? Di keterangan pada patokan redaman, jadi splitter 1:2 itu redamannya 2,8 sampai 4,0 dB untuk pengurangan redamannya ya. Ya, 2,4 dB. Jadi pengurangannya itu, jadi hasilnya ini kalau dua port sama dengan 2,5. Sebentar kita hitung ya, apakah sama ya. Oh, ini agak mengecil ya, 2,1. Mungkin ada masalah di kotor ya. Ini kotor kayaknya ya. Nah, 2, itu jadi nggak dapat sekian. Nol 3 dan maksudnya 2.0 dan 0.3. 2.0 0.3. Kita ganti untuk splitter 4. Jadi di sini terdapat keterangan ya, untuk mempermudah sebenarnya. Jadi inputnya itu ada tulisan in ini ya. Oke, ada tulisan in, kita masukkan langsung di sini aja ya. Oke. Dan outputnya kita ukur. Didapatkan 0,07. Ya, sama 0,07 ya untuk splitter 4. Ini untuk splitter 1:8, ini innya.
1:8 didapat -2 ya. Ini baru minus 8 dBm. Masih banyak selisih yang bisa kita splitter lagi ya, bisa kita splitter lagi. Misalnya 0,2 kita di ODP pertama kita dapat ini, kita teruskan baru kita splitter lagi 8, maka kita akan kurangkan ini lagi, kurangkan ini menjadi, saya hitung dulu ya. -2,67 dikurang 5,78, maka hasilnya minus 08,45. Jadi ini di ODP 2 untuk splitter 8 masih banyak ini kita bisa fungsikan. Jadi 8 port, satu portnya kita gunakan ini, jadi 8 port dikali 8 port, 8 kali 8 64, betul ya, 8 kali 8 64. Jadi dari 8 port kita splitter lagi menjadi 8, maka 64 port atau ONU. Jadi luar biasa ya, kita dapat 64 klien dalam 2 kali ya. Pertama kita bagi 8 dulu, baru kita bagi 8 lagi, kita dapatkan 64 klien ONU. Jadi misalnya di sini di salah satu rumah klien sebelahnya ingin nyambung lagi, bisa kita splitter lagi, bisa kita splitter lagi 2 port, jadi dikurang misalnya 3 dBm ya, kita kurang 3 dBm sama dengan 11 minus 11,45 dBm di rumah klien saling sebelahan. Jadi kita satu kabel ke sana, kita splitter ke kiri ke kanan, bisa ya. Tapi ingat, satu SFP ini hanya di satu port SFP hanya bisa menampung 64 klien. Jadi ini baru kita coba hayalkan seperti ini ya. Nah, bagaimana kurang ajarnya ini alat ya, satu aja bisa direbut 64 orang. Hah? Gimana? Ini masih bisa nggak? Masih bisa, kita splitter lagi 2 dB lagi, splitter 2, splitter 4 masih bisa ya. Splitter 4 3, anggaplah 4 dB, 4 kali splitter dikurang 4 dB, misalnya 4 dB ya, ini kan 3, sekian. Ini belum perhitungan redaman yang turun melalui kabel ya, redaman yang turun melalui kabel, redaman yang turun melalui fast konektor, melalui splicingnya kurang baik. Nah, itu kita bisa cek di lapangan ya. Jadi ini adalah perhitungan kasar. Tapi kalau dari sini sudah dapat sekian, di sini dapat sekian, untuk mencapai ini itu saya rasa
sudah wah, sudah boleh lah. Tidak mungkin dari sini ke sini turunnya sampai 10 dB kan. Dari sini ke sini untuk redaman kabelnya tidak mungkin turun sampai 10 dB lah. Nah, kalau itu bisa kita ganti kabel saja. Mungkin kabel kualitasnya kurang baik atau terjadi retakan di dalam fibernya, retakan fiber ya. Kita splitter 4, misalnya kita kurang 4 jadi 15 dB, 15,45 lah. Masih bisa kan? Masih bisa. Itulah keajaiban teknologi ONU, teknologi OLT, teknologi OLT, teknologi PON ya, teknologi PON. Mikrotik belum ada teknologi PON ya. Mikrotik baru menggunakan teknologi SFP. SFP itu menghubungkan satu titik ke titik satunya, oke, tanpa bisa di splitter. Sedangkan teknologi PON itu bisa satu transceiver dibagi kepada pelanggan lebih dari, maksudnya kalau 64 PON, 64 ONU untuk EPON bisa 64 klien, sedangkan GPON 64 kali 2. Oke, itu yang maksimalnya ya, maksimalnya. Jadi di lapangan belum tentu kita bisa capai ini. Saya hanya menerangkan kemungkinan kita bisa mencapainya jika kita perhitungan redaman tepat dan kabel yang kita gunakan juga bagus, tidak terdapat retakan atau gangguan, istilahnya penurunan redaman atau optik powernya ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Nanti kita akan bahas mengenai splitter ratio yang saya pesan dulu ya. Barangnya belum ada soalnya. Saya baru punya ini nanti kita akan pasang di klien-klien. Jadi ini saya gunakan untuk WiFi, RT/RW, dan saya akan coba gunakan untuk IPTV ya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Jangan lupa komentar jika perhitungan saya salah. Mungkin dari teman-teman lebih tahu, sedangkan saya adalah pemula ya. Saya hanya sharing apa yang ada di benak saya. Karena kita sharing, kita bisa menambah ilmu dari pengalaman teman-teman juga, dan pengalaman saya juga saling bertemu sehingga mendapatkan kesimpulan yang baik untuk kemajuan kita di kemudian hari. Oke, see you next time. PTSnet undur diri.